Haleluya, shalom. Apa kabarnya seluruh penonton dari Kerinduanku Channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini izinkan saya, Pastor Indra Denal mau kembali menyapa seluruh Anda semua dimanapun Anda berada. Yang melihat tayangan YouTube channel ini, saya imani bahwa Anda semua pasti diberkati luar biasa. Haleluya. Seperti biasa di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan. Saya rindu untuk membagikan renungan Tuhan yang kiranya dapat memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Yang kiranya dapat memberikan bagi kita semangat baru. Sehingga kita semakin sadar dan percaya bahwa kita sesungguh berharga di mata Tuhan. Baiklah, di pagi hari ini sebelum kita lebih jauh mendengarkannya, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Dia. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang begitu sempurna, yang tak pernah habis-habisnya terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Namun sebelum kami memulai itu semua Tuhan, terlebih dahulu kami sadar Tuhan bahwa kami tak mampu melakukan itu semua tanpa pertolongan, kekuatan yang berasal daripadamu Bapa. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu Tuhan untuk duduk diam, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa di saat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar, melihat, menonton tayangan Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya, di pagi hari ini mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebuah renungan singkat yang akan saya bawakan, di mana di pagi hari ini saya memberikan tema God is fighting for us. Tuhan berperang bagi kita, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali menghadapi tantangan yang silih berganti mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang tantangan itu kita hadapi di mana saat-saat kita tidak siap menghadapi tantangan tersebut. Mungkin tantangan yang kita hadapi di saat-saat ini adalah tantangan di rumah tangga, tantangan di pekerjaan kita, tantangan di studi kita, di sekolah kita, di kuliah kita, dimanapun itu berada, ataupun di tantangan pergaulan kita. Kita tidak dapat menghindar dari setiap tantangan itu selama kita masih ada di dunia. Namun sebagai orang percaya, ada satu yang harus kita pegang, ada satu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap tantangan-tantangan yang ada ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan dapat berperang bagi kita. Tuhan dapat membela setiap kita. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia melihat kita, dia mengerti kehidupan kita. Bahkan dia tahu hal-hal yang mungkin bagi kita tidak tahu. Mari di pagi hari ini kita akan belajar, kita akan mendengar beberapa poin yang tentunya dapat menguatkan setiap kehidupan kita, setiap hati kita. Mengenai bagaimana pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan berperang untuk umatnya dan memberikan kita kemenangan. Mari bersama-sama di pagi hari kita membaca ayat firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Firman Tuhan di pagi hari ini begitu singkat namun sangat impactful, sangat luar biasa akan bekerja di dalam kehidupan kita. Di sini berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika Tuhan di sini berkata bahwa Tuhan akan berperang bagi kamu, di situ ada janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan ketika janji itu dia katakan, kita sebagai anak-anaknya, dia janjikan bahwa kamu akan diam saja. Di sini secara jelas bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan adalah Allah yang maha luar biasa melakukan setiap perbuatannya dalam kehidupan kita. Dia mampu memberikan pembelaannya dalam setiap kehidupan kita. Apapun musim kehidupan kita, apapun saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan menyatakan dan dia ingin menyampaikan bahwa setiap kita yang berharap kepada dia, bahwa setiap kita yang menaruh pengharapan kepada dia, di situ Tuhan katakan bahwa kita akan diam saja. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan berperang kepada kita.
Dan di sini tak peduli seberapapun besar tantangan yang mungkin saat ini kita hadapi. Mungkin seberapa besar saat ini masalah yang kita lewati. Tapi percaya saja bahwa Tuhan akan berperang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi panglima, dia akan menjadi pembela kita yang akan berdiri di depan kita. Menyatakan kuasanya yang sempurna, menyatakan pembelaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan diam saja. Nah, berikut di sini saya akan menyampaikan beberapa poin pembelaan Tuhan yang akan dia lakukan dalam kehidupan kita. Apa saja pembelaan Tuhan yang dia lakukan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menyertai dan memimpin umatnya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Di sini kita lihat sama seperti bangsa Israel yang dipelihara Tuhan, yang dijaga Tuhan begitu luar biasa pada saat perjalanan ke tanah Kanaan dengan menyiapkan tiang api malam hari dan tiang awan di siang hari. Maka Tuhan juga menyertai umatnya. Kembali ke ayat tadi di mana dia berkata, di mana pada saat itu Musa berkata kepada bangsa Israel di mana mereka harus mencelupkan darah di tiang-tiang pintu mereka di situ. Maka jika kita melihat ayat itu sebelumnya mengenai tula-tula yang akan terjadi, tapi di situ melalui pembelaan Tuhan, penyertaan yang luar biasa, di situ Tuhan menghalau tula itu terjadi kepada bangsa Israel. Dia membela bangsa Israel. Dia memberikan perlindungan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel terhindar dari tula yang Tuhan berikan. Nah, di sini juga bagi setiap kita, jika kita percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai kuasa Tuhan yang Tuhan telah memberikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yaitu kuasa darahnya, kuasa tubuhnya yang telah membebaskan kita, yang telah memberikan kita pengampunan dengan darahnya yang begitu mahal. Maka di situ kita harus percaya bahwa betapa berharganya kita di dalam kehidupan Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai kita dan dia memimpin setiap kehidupan kita. Apapun mungkin masalah dapat melewati setiap kehidupan kita. Apapun mungkin kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi ketika kita mempercayai kuasa Tuhan, di situ Tuhan menyertai kita. Di situ Tuhan menyatakan perbuatannya ajaib luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di sini Tuhan membela umatnya dari musuh. Kita bisa melihat dari Keluaran 14 ayat 13 hingga 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Kita bisa melihat kembali perjalanan dari bangsa Israel di mana dia keluar dari tanah Mesir, di mana dia keluar dari perbudakan, dan ketika dia keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, di situ bukan hal yang mudah. Di situ banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Mungkin bagi bangsa Israel mereka tidak mampu. Banyak bagi mereka yang merasakan mereka tidak mampu. Tapi di sini Tuhan berkata kepada mereka bahwa Tuhan berkata di sini bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, Tuhan menunjukkan kuasanya. Di mana hal yang tidak mungkin, di mana ketika mereka melihat di depannya laut merah, di situ mereka melihat bahwa sudah tidak ada lagi jalan. Tapi ketika tidak ada jalan, maka Tuhan menyatakan kuasanya yang ajaib. Dia tetap membuka jalan bagi bangsa Israel. Apa yang Tuhan perbuat, dia membelah laut tersebut. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyusuri laut tersebut. Dan mereka baik-baik saja. Dan situ merupakan kuasa Tuhan, merupakan janji Tuhan yang Tuhan tidak pernah ingkari bagi kehidupan manusia. Ketika dia berjanji, maka dia akan tepati. Begitupun penyertaan Tuhan yang sudah dia lakukan, yang dia sudah nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel melewati laut tersebut.
Dia membuka jalannya. Maka mari setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin di hari ini kau merasakan bahwa tidak ada lagi jalan terbuka bagi kehidupan kita. Mungkin manusia yang tadinya menjadi pengharapan kita sudah tidak lagi menjadi pengharapan kita. Mereka tidak dapat lagi membantu kita. Mungkin orang-orang yang kita sayangi, mungkin orang-orang yang dekat kepada kita meninggalkan kita. Tapi percayalah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang terus menyatakan kuasanya, menyatakan jalannya. Bahkan di saat tidak ada jalan bagi setiap kita. Marilah bagi setiap kita saat-saat ini yang mungkin mengalami sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan apapun. Bawa itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan kuasanya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Berikutnya di poin ketiga di sini saya tulis bahwa Tuhan memberikan kemenangan melalui iman. 2 Tawarik 20 ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Singkat cerita mengenai ayat ini, di sini adalah ketika Raja Yosafat dan bangsa Yehuda menghadapi musuh yang kuat. Tuhan memerintahkan mereka untuk berdiri teguh dalam iman dan melihat keselamatannya. Maka apa? Tuhan menyatakan kuasanya ajaib. Tuhan memberikan kemenangan tanpa mereka harus bertempur. Di sini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang benar bagi setiap kita yang memang adalah anak-anak Tuhan, di sini adalah satu yang harus kita pegang dan kita kuatkan. Itu apa? Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, kuatkanlah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang ingin menguatkan iman dan percaya dapat mengisi kolom yang ada di bawah ini. Dan terus perkataan bahwa kuatkanlah iman dan percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan pembelanya bagi setiap kehidupan kita. Tidak ada hal lain lagi yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita selain iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, meskipun iman kita sebesar biji sesawi, sangat kecil sekali, maka dia berkata, itu sanggup memindahkan gunung. Mari perkuatkanlah imanmu, besarkanlah imanmu di dalam Tuhan. Meskipun terkadang, meskipun secara akal logika ini tidak mungkin, tapi dengan imanmu, perkatakanlah dengan kuat bahwa ini mungkin bagi Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Mungkin kita dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin kita belum bisa melihat bagaimana pembelaan Tuhan akan dalam kehidupan kita. Tapi dengan iman kita bisa belajar percaya dan kita yakin bahwa Tuhan akan berperang bagi kita. Dan yang terakhir, poin keempat, Tuhan berperang melalui doa dan penyerahan diri. Filipi 4 ayat 6 hingga 7 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam segala situasi kita diajarkan untuk berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa dan penyerahan diri. Tuhan bekerja dalam hidup kita dan berikan kita kemenangan dan kedamaian. Mari setiap jemaat yang dikasihi Tuhan di pagi hari ini, saya terus mengencourage setiap jemaat Tuhan. Mari terus bangun jam-jam doa kita kepada Tuhan. Bangun penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bangun jam-jam penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan apa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana dengan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan sehingga Tuhan berkenan dalam kehidupan kita? Itu melalui doa kita, melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan, melalui penyembahan-penyembahan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Ingat, bahwa Tuhan bertata melalui puji-pujian dan penyembahan kita. Maka bagaimana kita menarik hadirat Tuhan, bagaimana kita menarik perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kita menyembah Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari berkomunikasi terus dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam setiap langkahmu, dalam setiap waktumu, jangan pernah putuskan jam-jam doamu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan terus berperkara dalam kehidupan kita.
Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat terus menguatkan iman kita, dapat menjadi bekal kita, sehingga kita semakin lagi kuat dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi umat yang berkemenangan. Dan Tuhan melakukan pembelaannya. Tuhan berperang bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita meresponi akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita datang menyembah kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan iman-Mu, dimanapun Anda berada, mari katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas pagi yang begitu luar biasa Tuhan, yang telah Kau berikan bagi kami di saat ini. Bahkan atas firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami diajar Tuhan Yesus, bagaimana kami menguatkan iman kami Tuhan kepadamu. Dimana Kau berperang bagi setiap kami, di setiap pergumulan-pergumulan kami, di setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan lemah, kami tidak akan gentar. Karena kami percaya bahwa penyertaan-Mu yang luar biasa, bahwa kuasa-Mu yang ajaib, bahkan Engkau sendiri Tuhan akan berperang, membela kami,
melawan setiap pergumulan kehidupan kami, beban masalah kami Bapa. Biarlah ini Tuhan Yesus dapat terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, firman-Mu Tuhan. Dapat terus menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami doa Tuhan bagi setiap kami Bapa di pagi hari ini. Kami akan melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Setelah saat ini Tuhan Yesus, berkati kami. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap kami Bapa. Di hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami tolak setiap kuasa jahat yang mengganggu akan jalannya kehidupan kami di hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Pertemukan kami kembali dalam renungan-renungan yang selanjutnya Bapa, dalam tayangan Kerinduanku Channel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sekian Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Dan teruslah ingat bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.